Hajinya anak kecil tidak menggantikan kewajiban haji di dalam Islam. Memang, tetapi pelajaran haji itu penting. Kan kita dihitung itu kan balik, Pak. Jadi usia dari kita 0 bayi sampai balik itu memang tidak dihitung sebagai sebuah taklif. Karena anak yang belum balik itu memang tidak dibebani untuk kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan lain. Tetapi itu bermakna tarbiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah, la ilaha illallah daula syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Amsayna ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Amma ba'du. Yang saya hormati segenap takmir dan seluruh jamaah Masjid Sang Surya rahimakumullah. Gimana kabarnya Bapak Ibu sekalian? Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan diberikan umur yang panjang oleh Allah, dan kita tidak terasa di tanggal 27 kita akan masuki tanggal 1 Muharram ya, 1446 Hijriah, berarti 47 Hijriah, sehingga umur kita bertambah 1 tahun, namun jatah hidup kita berkurang 1 tahun. Mudah-mudahan Allah sempurnakan amal ibadah kita setahun ini, Allah tutupi kekurangannya, dan semoga Allah berikan umur yang panjang untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan salawat serta salam semoga tercurahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta keluarga dan para pengikutnya yang setia. Marilah kajian ini kita awali dengan doa, mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Kita sudah sampai hadis ke-17, dan tema ini relevan karena masih musim haji. Tidak hanya orang tua yang berangkat haji, tapi juga anak-anak muda, bahkan anak-anak kecil sekarang juga banyak yang berangkat haji. Baik kecil dalam arti yang sudah balik, maupun mungkin yang diajak orang tuanya yang masih bayi, ada yang digendong, ada yang di punggungnya ya. Jadi di dalam Islam anak-anak kecil itu justru diajari untuk beribadah, dilatih sejak kecil. Nah, haji bagi anak-anak kecil dan bagaimana pahala mereka, Rasulullah SAW bersabda, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, nanti ditirukan. An Abdillah Ibni Abbas annan nabiyya
sallallahu alaihi wasallam laqiya rakban birrauhai faqala manil qaumu qalu al muslimun faqalu man anta qala Rasulullah wa rafa'at ilaihi imra'atun sabiyyat faqalat ali hadza hajjun qala na'am walaki ajrun rawahu Muslim. Dalam riwayat hadis Muslim nomor 1000 berapa ini? 336. Adik-adik yang kecil itu tahu nomornya ini. Nanti kalau belajar lihat di Al-Qur'an. Ya. Lihat di Al-Qur'an. Lihat Al-Fatihah 7 ayat, nomornya seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim nomor 1. Alhamdulillahirrahmanirrahim nomor 2, dan begitu seterusnya. Sampai ayat-ayat berikutnya. Nah, ya. Apa terjemahannya dari hadis ini? Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Muhammad SAW pernah berjumpa dengan pengendara dari Rauha. Jadi ada kafilah-kafilah atau orang-orang yang mengendarai, ada kadang unta, kadang pakai kuda, ada yang pakai keledai, ya. Lalu beliau bertanya, rombongan siapakah kalian? Mereka menjawab, kami rombongan kaum muslimin. Dan Anda siapa? Beliau menjawab, aku adalah Rasulullah. Tiba-tiba seorang wanita datang kepada beliau dengan menggendong anak kecil. Ya, kalau menggendong anak kecil berarti anaknya berat atau ringan? Ya. Kemudian ia bertanya, wahai Rasulullah, apakah anak ini bisa berhaji? Ditanya, kamu yang kecil kelas berapa itu? Anak 2 itu. Kamu kelas berapa? Satunya bisa berhaji. Makanya dengarkan supaya bisa berhaji kamu. Ya. Ketika ditanya begitu dia jawab iya. Dan kamu mendapatkan pahala. Jadi kalaupun anak-anak kecil itu kita juga ajarkan manasik haji dan umroh, bukan karena dia mau berangkat haji atau baru setelah dia mau berangkat umroh, karena pelajaran haji itu seperti dianaktirikan. Coba lihat kebanyakan orang-orang itu, mereka akan belajar kalau mau berangkat haji, mau belajar kalau mau berangkat umroh. Padahal pelajaran ibadah haji itu termasuk pelajaran rukun Islam. Syahadat diajarkan, sholat diajarkan, zakat diajarkan, puasa diajarkan. Tapi kenapa kok haji itu tunggu kalau mau berangkat?
Sehingga akhirnya banyak orang yang tidak menguasai karena belajarnya mendadak. Ada lagi yang belajar manasik itu di bandara. Setelah mau berangkat naik pesawat, ada yang di bandara Juanda sini, ada yang belajar di Jeddah sana, ada yang nggak di bandara, baru masuk hotel tuh belajar, ada yang nggak sempat lagi, baru masuk Masjidil Haram baru ditunjukin itu loh Ka'bah. Nah, maka dari itu ngajarkan haji itu bukan waktu kita sudah tua renta seperti ini. Ngajarkan haji dan umroh harus mulai kecil. Karena Nabi Ibrahim ngajarkan itu kepada Ismail mulai dari dia bayi dan ketika itu menangis. Tangisannya Ismail itulah menjadikan air zam-zam itu muncul. Dan meminum air zam-zam bagian dari manasik haji dan umroh setelah kita tawaf sekeliling Ka'bah. Nah, gitu ya. Maka Nabi makanya tanya, wahai Rasulullah, apakah anak ini bisa berhaji? Ya. Makanya ilmunya harus kita ajarkan mulai dari sejak dini. Saya lihat banyak sekarang di taman kanak-kanak sudah mulai. Memang mulai dari situ sehingga mereka menguasai. Sehingga nanti kalau mereka berangkat haji, karena mereka sudah menguasai, nggak usah belajar mendadak-mendadak seperti sekarang. Ya, umroh juga begitu. Akhirnya lupa. Begitu di Mekah nyari Raudhah, begitu di Madinah nyari Multazam. Di mana kita mau? Karena dia turunnya di Madinah dulu, tidak diberitahu, dikira turunnya di Mekah. Akhirnya begitu masuk masjid, Pak, kita tawafnya di mana? Padahal itu di Masjid Nabawi. Ya kelilingi aja Masjid Nabawi itu, namanya tawaf. Padahal tawafnya ada di situ, tawafnya ada di. Nah begitulah. Karena kalau belajarnya itu instan. Makamnya juga keliru. Di Mekah nyari makam Baqi, di Madinah nyari makam Ma'lah. Makam Ma'lah di mana? Di Mekah. Makam Baqi di Madinah. Begitu landing di Mekah, sampai di sana nyari makam Nabi. Di mana makam Nabi? Begitulah. Contoh-contoh nyata. Hari gini belajarnya sudah terlambat. Maka dari itu, kalau Nabi itu ajarkan syariat haji bagi anak-anak, inilah hadisnya. Ajarkan rukun iman dan rukun Islam itu sejak dini, sejak kecil. Ya, paham? Bukan karena pelajaran itu harus nunggu nanti kalau mau praktek. Nah, itulah banyaknya kekeliruan akhirnya. Sudah diajari saja masih keliru. Nah, itulah maka disyariatkan haji bagi anak-anak. Karena apa? Sekarang ini kalau ditunda-tunda 35 tahun. Ya. Walaupun punya uang furoda, belum tentu berangkat. Tuh, kan? Akhirnya
ada berbagai macam fatwa keluar. Ada yang haji itu tidak wajib lagi, ada yang haji itu sunnah, ada yang mubah, ada yang darurat, ada yang macam-macam dah sekarang. Padahal karena terlambatnya kita awal dulu kita mengajari anak-anak kita untuk ibadah haji dan umroh. Seandainya mulai kecil kita sudah didorong untuk haji dan umroh, maka niatan itu sudah lama sekali. Kan kebanyakan orang kalau haji itu nunggu taspen, jadinya haji taspen ya, atau haji wahyu lek sawai payu. Haji abidin tunggu kalau jadi pegawai atas biaya dinas. Kalau tidak pakai itu nggak bisa berangkat. Kenapa? Karena didikannya mulai kecil tidak persoalan niat haji yang kuat. Kalau mulai kecil sudah niatan haji yang kuat, maka dia akan berusaha bagaimana untuk bisa berangkat lebih cepat, bukan ditunda-tunda. Karena ditunda-tunda akhirnya tertunda beneran 35 tahun, dan nanti akan bertambah lagi menjadi 40 tahun, 45 tahun, 50 tahun. Coba. Akhirnya banyak nanti umat Islam di Indonesia yang pulang ke rahmatullah tapi belum pulang ke Baitullah. Nah, tanamkan anak-anak sejak dini. Nah, kamu harus berangkat. Kamu harus berangkat. Itu caranya. Ya. Disinilah maka syariat itu bukan lalu diundur-undur atau ditunda-tunda, karena yang punya uang pun belum tentu bisa berangkat karena niatnya tidak kuat. Nah, yang kedua, berhaji dengan anak-anak mengandung pahala bagi yang berhaji dengan mereka. Jadi kalau ngajak anak-anak dengan tidak ngajak anak-anak itu berbeda pahalanya. Kalau ngajak anak-anak itu selain dia dapat pahala sendiri, orang tuanya juga dapat pahala. Berarti pahala orang tuanya itu double. Kalau yang diajak anaknya 2, berarti pahalanya orang tua 3. Untuk dia sendiri dan untuk anaknya. Anaknya tidak akan terkurangi pahalanya. Nah, kalau anaknya 5, dia kan dapat 5 kali lipat pahala hajinya. Nah, sebanyak dia punya anak, sebanyak dia ajak haji, sebanyak itu pula lipat gandanya pahala. Karena orang tuanya yang mengajak. Jadi menurut saya, kalau kita punya harta sebagai orang tua, kalau pilihan hibah dan waris, menurut saya lebih afdol pakai hibah. Karena dengan kita menghibahkan anak kita langsung diberitahu, Bapak akan hibahkan harta Bapak, tapi gunakan untuk ibadah haji. Nah, itu lebih afdol daripada nanti Bapak meninggal, kamu rebutan warisan. Belum tentu kamu pakai untuk ibadah haji warisan itu. Jangan-jangan kamu pakai untuk foya-foya, habis mubazir, sia-sia, tidak ada arti dan makna. Mending Bapak bagi sekarang, tapi kamu gunakan harta Bapak yang Bapak hibahkan itu untuk berangkat bersama-sama. Itulah cerita di tahun 2005 ketika kami berangkat haji bersama orang tua. Jadi almarhum Bapak Jufri itu bukan bermaksud untuk riak, tetapi beliau mengajarkan pada anak-anak mulai dari tahun 80-an ketika kami kecil,
untuk beribadah haji, padahal waktu itu kondisi bapak saya belum punya rumah sendiri, rumahnya masih kontrak, tapi berani untuk pergi ke rumah Allah. Tidak punya rumah tapi berani menuju rumah Allah. Waktu itu masih pegawai Departemen Agama di Kabupaten Malang. Saya masih SD dan saya masih ingat betul bagaimana diajarkannya haji waktu itu. Nah, terus dari situlah saya punya niat, mulai SD itu saya untuk udah beribadah haji. Nah, berarti niatan itu harus diajarkan dulu sama anak-anak. Nah, itulah seperti perintah Nabi Ibrahim, wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Nabi Ibrahim, panggillah seluruh manusia. Nah, seluruh manusia itu Pak, nggak ada batasannya. Yang kulit hitam atau kulit putih, ya, yang kecil atau yang besar, yang anak-anak maupun yang sudah tua, ya, yang rumahnya dekat atau rumahnya jauh, semua harus kamu panggil karena nas itu umum. Yaitu kari jalan, kau akan lihat nanti mereka akan datang kepadamu dari jarak yang jauh, termasuk Indonesia ini. Indonesia ini kalau sampai ke Mekah itu 10.000 km destination, ada tulisannya itu di pesawat, ya, 10.000 km. Dan kamu akan lihat ada orang yang akan naik unta yang kurus. Nah, unta itu ada 3 di Mekah. 1 unta kurus, 2 unta sedang, dan 3 unta budena namanya. Unta budena itu unta yang kalau kita itu sapi itu seperti limousine, yang paling bagus, paling besar, paling tinggi, paling mahal. Unta yang kemerah-merahan, itulah unta Nabi. Unta budena ini pernah digunakan oleh Nabi untuk mahar kepada Siti Khadijah sebanyak 500 ekor. Jadi itu masih jarang orang punya unta, ya. Kalau saya katakan unta itu ibarat Toyota Alphard, berarti Nabi Muhammad itu maharnya kepada Siti Khadijah 500 Toyota Alphard. Nah, tuh. Mana orang Indonesia yang maharnya seperti itu? Ya. Nah, jadi kalau baru punya Toyota Alphard 1 aja enggak usah sombong. Ubur-ubur ikan lele. Jangan takabur, ya. Maharnya saja cuman seperangkat alat sekolah. Ya, iya, alat sekolah dipakai mahar. Jadi gitu. Nah, jadi unta yang kurus tadi itu sebagai simbol bahwa orang yang tidak punya pun itu bisa berangkat haji. Bukan karena hartanya, karena niatan yang kuat. Istilah hajja, yahujju, hajjan, itu artinya niatan yang kuat. Ada 3, hajjatun, hijjatun, dan hujjatun. Pakai fathah, pakai kasroh, pakai domah. Kalau hajjah itu tadi niatan yang kuat, atau hajat. Kalau kita punya keinginan yang kuat, kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat. Mau bekerja punya niatan yang kuat, mau kuliah niatan yang kuat, mau menikah niatan kuat, maka sholatlah sunnah 2 rakaat. Sholat hajat namanya.
Kalau hijjah, hijjah itu hajinya itu, makanya bulan ini namanya Dzulhijjah, ya. Dzulhijjah. Kalau hujjah itu dasar yang kuat. Jadi kalau kita punya, apa kamu punya hujjah? Punya dalil yang kuat, itu namanya hujjah. Jadi hajjah, hijjah dan hujjah itu satu akar kata. Nah, maka mengajarkan haji itu adalah mulai anak-anak, bukan sudah tua baru diajarkan. Akhirnya doanya lupa semuanya karena ngajarnya sudah tuh. Ustadz, gimana doanya melihat Ka'bah? Lupa. Gimana doanya mau masuk masjid? Lupa. Doanya memulai tawaf? Lupa. Doanya sa'i? Lupa. Doanya Arafah? Lupa. Lah kalau lupa semua itu namanya haji. Nasitu. Nasitu itu artinya aku lupa. Nah, makanya sebelum kita lupa, maka ajarkanlah pada anak-anak, ya. Yang ketiga, terkadang dianjurkan untuk menyertakan anak di dalam amalan soleh yang cocok bagi mereka. Memang ada orang yang suka mengejek, si cilik aja diajak haji, si cilik aja diajak umroh, diajak nang Bali, kan delok wong gak kelamben. Nggak ke haji tapi ke Bali, akhirnya anak-anak kita itu terkontaminasi. Baru-baru aja ada tren kemudian ngajak anak-anak itu ke umroh, dulu-dulu nggak ada begitu-begitu. Rekreasi mah rekreasi aja, tapi nggak ada yang ngajak umroh. Setelah hajinya tertunda, baru mereka kelabakan pada umroh semua. Itu pun kemudian ngajak anak-anaknya. Nah, yang penting tidak memberatkan agar bisa turut memperoleh pahala. Intinya adalah kalau mereka udah mampu umroh, mampu haji, diajak sama orang tuanya, maka itu adalah kata Nabi bagian dari syariat, ya. Mengikut sertakan anak di dalam amalan, ya, tadi termasuk amalan soleh, amalan ketaatan dapat membiasakan mereka di atas amal ketaatan. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau mengajarkan anak mulai kecil, maka akhirnya seperti itu, Pak. Anak itu terngiang terus, mancep istilahnya kata orang Jawa. Jadi ketika ayah saya tahun 80-an itu berangkat haji, mbah saya sebelumnya berangkat haji, terus berikutnya bapak saya jadi petugas haji, mancep di sini saya. Sampai-sampai setelah itu kalau ada orang berangkat haji, kenal atau tidak kenal, saya selalu minta doa yang pertama. Pak, doakan saya. Kue sik cilik, katanya orang. Ora apa-apa, doakan saya biar saya haji pertama kali di antara saudara-saudara saya. Yang saya minta gitu. Terus saya ngantar sampai ke asrama haji, masih kecil, pulang jemput lagi, saya minta doa, doakan saya masuk kepanitiaan haji, berangkat dari Lumajang, pulang ke Lumajang bersama 10 bis. Nah, sebelum tahun 2000 itulah bapak saya di tahun 98 pensiun. Anak-anaknya dikumpulkan semua. Anakku dan menantuku, bapak tidak punya apa-apa. Bapak ini hanya punya tanah. Bapak akan hibahkan kepada kalian 6-6-nya. Jadi anaknya bapak itu 6 diberi semua, sama kapling tanah. Karena kami itu waktu itu belum beribadah haji, terus usul, Pak, kalau tanah yang bapak beri tadi itu dijadikan mentahannya saja gimana? Gimana maksudnya mentahan? Ya terima kasih,
kalau Bapak beri kami rumah, karena maksudnya tanah itu untuk dibangun rumah, supaya kami semuanya berenam ini punya rumah. Karena sudah ada yang menikah, ada yang belum. Nah, yang menikah ini biar nanti sudah punya rumah, tidak tinggal bersama orang tua lagi, supaya mereka punya kemandirian. Sementara yang mau menikah atau yang sudah dewasa, supaya mereka punya tabungan, supaya mereka akan punya rumah sebelum mereka punya rumah tangga. Waktu itu kami mengatakan, Pak, kalau usul ya Pak ya, walaupun niat Bapak itu memberikan rumah pada kami, bagaimana kalau kami pakai enam-enamnya itu ke rumah Allah? Langsung sepakat, baik kalau gitu, tapi kami harus Bapak Ibu bimbing. Akhirnya sama Bapak Ibu dengan menantu bersepuluh lah. Terus gimana? Nah, karena kami udah niatkan itu untuk haji bersepuluh dengan orang tua kandung kami dan menantu, akhirnya kami tidak hitung-hitungan sama Allah. Kita cari kontraktor supaya meratakan tanah itu dan langsung dijual. Hasil penjualannya langsung berwujud ONH. Karena kita sudah transaksi dengan Allah, jangan hitung-hitungan sama Allah. Kalau masih kita mau ambil untung dari hasil penjualan tanah itu nanti Allah akan cabut kembali. Tidak jadi kita ke rumah. Terus Bapak saya tanya, kenapa kalian kok yakin? Pak, nanti kalau kami ke rumah Allah, insya Allah pulangnya kami akan diberi rumah sama Allah. Keajaiban itu terjadi di 2005. Begitu porsi kami dapat semua, tiba-tiba saja, saya ini kan belum punya rumah, saya ini masih molimo, mantep mangan melu morotuo. Ya, 5 tahun tuh, mulai tahun 2000 saya menikah. Di tahun kelima itu, ketika saya sudah diangkat jadi PNS, itu suatu saat saya silaturahim ke rumah salah seorang guru besar di UB yang punya rumah di Landung Sari sini, rumahnya dijual. Terus bilang, Pak, saya pingin rumah Bapak. Oh iya, ada uang nggak sekarang? Nggak ada, cuman 10 juta. Ya sudah, itu aja. Langsung kuncinya diberikan. Dan itu sebelum kami berangkat haji. Padahal kami ini baru berniat, belum berangkat. Allah sudah kirimkan rumah itu. Jadi saya sebelum berangkat ke rumah Allah itu diberi sama Allah rumah. Gantinya tadi dengan uang 10 juta. Terus gimana sisanya? Sudah nanti gampang. Sepulang dari rumah Allah saja. Nah, itulah sejarah keajaiban dari niatan tadi. Jadi niatan haji tadi itu harus ditanamkan mulai sejak dini di anak-anak kita, gitu loh ya. Nanti jalannya Allah yang akan memberi. Nah, seperti tadi kalau orang berjalan di padang pasir, di tempat yang dari tempat yang jauh dengan unta yang kurus, ternyata unta yang kurus pun sampai ke Mekah. Berarti walaupun kita bekalnya sedikit, kalau Allah takdirkan sampai kita ke sana. Walaupun anak kecil, kalau Allah takdirkan sampai ke sana. Dan di salah satu musim haji, saya dempet sama orang yang pakai jersey. Tahu jersey? Pakaian goes sepeda. Saya salaman dia, Assalamualaikum. Mas dari mana? Dari Indonesia. Pakaiannya kok bagus, saya bilang. Iya Pak, ini pakaian komunitas kami, goes. Jadi itulah yang viral, yang berangkat haji naik sepeda. Tuh. Jadi ada yang dari Bekasi, ada yang dari
Nanti pokoknya setiap etape tadi itu dijemput sama teman-temannya. Misalnya kota sini lewat Surabaya gitu ya. Di Surabaya udah kumpul anak sepedaan semua. Miring ke jalan. Nanti sampai di mana kotanya, sampai lewat Aceh. Nanti nyebrang lagi. Terus begitu terus sampai ke Mekah sana. Nah, semua etape dia ikuti. Surat-surat beres semua. Teman-temannya di setiap negara itu ikut membantu ngurus, masuk ke setiap duta besar, duta besar, duta besar. Masya Allah, sepeda pancal sampai itu kan. Kayaknya kalau bapak itu mau nyoba sepeda lah mulai sekarang, cari anak-anak gitu. Orang banyak bisa sepedaan keliling Eropa, keliling Amerika, tapi belum tentu bisa sampai ke Masjidil Haram. Itulah pentingnya. Ajarkan pada anak-anak kita itu kalau jadi atlet itu jangan cuma atlet yang dunia, tapi atlet sampai ke akhirat. Tunjukkan kalau kamu bisa kuat sepedaan sampai ke Mekah sana. Nah, gimana? Kamu kuat nggak kamu sepedaan ke Mekah? Ini Ustadz yang nantang nih, Pak. Hah? Sepedaan ke Mekah ya? Nah, tidak ada yang mustahil. Saya tadi juga nggak mikir kok kalau Allah kasihkan rumah. Berarti itulah keajaiban yang Allah katakan tadi. Kalau orang tuh mampu itu dengan niatan yang kuat bahwa aku tuh mampu dan pasti akan dimampukan oleh Allah. Gitu kan? Kalau aku miskin akan dibuat kaya aku oleh Allah. Kalau aku tidak ada apa-apa, Allah akan adakan semuanya. Hajinya anak kecil tidak menggantikan kewajiban haji di dalam Islam. Memang, seperti pelajaran haji itu penting. Kan kita dihitung itu kan balik, Pak. Jadi usia dari kita 0, bayi, sampai balik, itu memang tidak dihitung sebagai sebuah taklif. Karena anak yang belum balik itu memang tidak dibebani untuk kewajiban sholat, zakat, puasa, haji, dan amalan-amalan lain. Tetapi itu bermakna tarbiyah. Kan konteks kita kan tarbiyatul aulad, tarbiyatul haji, mendidik anak-anak untuk mampu beribadah haji. Suatu saat nanti kamu sendiri ya, dengan uangmu sendiri. Nah gitu. Sama dengan kurban. Kenapa kok di sekolah-sekolah SMP, SMA ya, SD, SMP, SMA, TK itu sudah ditarik urunan-urunan? Itu bukan kurban, itu namanya tarbiyatul kurban. Ya, diajak setiap Jumat kok sodako, walaupun cuma 2.000, itu bukan sodako, tapi tarbiyatus sodako. Jadi nilai ibadahnya itu dinilai dari pendidikannya. Menanamkan pada anak supaya anak-anak itu cinta pada kurban, cinta pada sodako, cinta pada puasa, walaupun puasanya belum seperti kita. Itulah Pak ya, memang tidak menggantikan kewajiban, karena kewajiban itu setelah anak itu balik. Waktu tahun 2023 itu saya membimbing ngaji remaja masih umur 16 tahun, 17 ya. Setelah itu yang paling tua 114. Nah, pendidik saat mengikut sertakan anaknya di dalam ibadah terbatas. Jangan sampai apa itu diingatkan, menyusahkan atau mengganggu orang di sekitarnya. Jadi kalau kita sudah niatkan anak itu ngajak, itu harus kita safety, security kita jaga. Mengikut sertakan anak di dalam ibadah terbatas, sangat menyusahkan dirinya dan jangan sampai tingkat kesulitannya melebihi kemampuannya. Jadi kita harus tahu anak itu ya kemampuannya sampai di mana. Karena kalau kita orang tua kan bisa mengukur. Nah, terakhir pendidik tidak boleh membebani anaknya kecuali sebatas kemampuan dan kesanggupannya. Tidak boleh membebani melebihi kesanggupan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Walaupun kita mendidik anak-anak kita untuk haji, tapi tetap jangan membebani
kecuali kemampuan dan kesabaran. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti akan bisa beribadah haji dan umroh, walaupun mungkin kadang orang tuanya belum mampu, tapi alangkah bahagianya jikalau ayah, ibu, dan anak ikut beribadah haji dan umroh bersama-sama. Semoga Allah berikan rezeki kepada kita semuanya. Jikalau rezeki itu ada di langit, Allah turunkan. Jikalau rezeki ada di bumi, Allah keluarkan. Jikalau rezeki itu bercampur dengan yang haram, Allah sucikan. Dan jikalau rezeki itu sulit, Allah mudahkan. Jikalau rezeki itu jauh, Allah dekatkan. Semoga jamaah Masjid Sang Surya bisa beribadah haji bersama anak cucunya semua, ya. Terima kasih dan mohon maaf. Selamat memperingati dan menyongsong tahun baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah. Barakallahu fikum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين